Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nurbitasari, kelas PJKR 24B, NIM 240701053. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada pertemuan kedua, yaitu sejarah Islam di zaman Nabi dan Khulafa ar-Rasyidun pada buku Aswaja. Soal yang pertama yaitu jelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Islam periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam periode Rasulullah adalah sebaik-baiknya periode umat Islam. Pada masa ini, Islam diibaratkan seperti air murni dan belum terkontaminasi. Kehadiran Rasulullah di tengah umat membawa dampak besar, baik kaum muslim maupun non-muslim. Rasulullah tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga menjadi faktor penghalang turunnya azab Allah atas umat. Para sahabat menempatkan Rasulullah sebagai sumber utama dalam memahami agama. Jika mereka menghadapi permasalahan, mereka langsung bertanya kepada beliau. Selain itu, Rasulullah juga sering menyelesaikan perselisihan di antara para sahabat, sehingga Islam pada masa itu berjalan dengan kondusif. Islam periode sahabat. Yang pertama yaitu periode Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah kewafatan Rasulullah, satu persatu problem mulai bermunculan. Mulai dari siapa problem pengganti Rasulullah, murtadnya sebagian suku seperti Bani Hawazin, Amir, dan Bani Salim. Munculnya nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab dan Tulaihah. Hingga problem pembangkangan sebagian suku tidak mau membayar zakat. Masalah utama yang pertama kali dihadapi adalah memilih khalifah. Para sahabat berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk membahas hal ini. Kaum Ansor awalnya mengusulkan Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin, sementara kaum Muhajirin mengajukan Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab. Setelah perdebatan sengit, akhirnya seluruh sahabat sepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama umat Islam. Periode Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua. Banyak hadis yang menunjukkan keutamaan Umar, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kebenaran selalu ada pada lisan dan hati Umar. Selama pemerintahannya, umat Islam masih kondusif, tetapi setelah wafatnya, umat mulai mengalami perpecahan. Kemudian Islam periode Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Periode kepemimpinan Utsman bin Affan ditandai dengan kodifikasi Al-Quran untuk menyeragamkan bacaan atau qiraat. Karena perbedaan qiraat hampir menyebabkan konflik di kalangan umat Islam. Kebijakan ini menghasilkan standar tulisan Al-Quran yang dikenal sebagai Razm Utsmani. Namun pada tahun-tahun terakhir kepemimpinannya, Utsman menghadapi banyak ketidakpuasan, termasuk tuduhan nepotisme dalam pemerintahan. Ketidakpuasan ini memuncak dalam pemberontakan yang menyebabkan terbunuhnya Utsman. Kemudian Islam pada periode Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, kekhalifahan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali terjadi konflik politik termasuk ketidakpuasan Sayyidah Aisyah dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Karena Ali tidak segera menghukum pembunuh Utsman. Hal ini menyebabkan perang Jamal dan perang Siffin. Untuk menghindari korban lebih banyak, Ali dan Muawiyah menyepakati tahkim atau arbitrase dengan masing-masing pihak menunjuk hakim. Hasil tahkim menimbulkan polemik, salah satunya kelompok Khawarij yang menganggap Ali telah keluar dari Islam karena
menerima tahkim. Mereka berpegang pada ayat Al-Maidah ayat 44 yang menyatakan bahwa siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir. Soal kedua, bagaimana sikap kita seharusnya dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat? Para sahabat adalah umat terbaik satu-satunya umat yang mendapatkan takdir penempatan predikat adil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan mereka adalah garda pertama dalam membela dan mengamalkan ajaran Rasulullah. Maka dari itu, sikap kita adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan berkata dalam Zubatnya, segala konflik yang terjadi di antara para sahabat, kita wajib diam, tidak boleh memvonis buruk mereka. Bahkan kita tetapkan pahala ijtihad bagi mereka, yakni apabila ijtihad mereka benar, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Dan apabila ijtihad mereka salah, maka mereka mendapatkan 1 pahala. Soal ketiga, jelaskan mengapa kajian tentang Islam di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sangat penting. Karena Rasulullah mengabarkan bahwa kelak sepeninggalnya umat Islam akan terpecah menjadi beberapa sekte. Hal ini tidak mengherankan sebab pada saat Rasulullah telah muncul bibit-bibit pemikiran yang menyimpang. Namun bibit-bibit ini tidak dapat berkembang sebab Rasulullah berada di tengah-tengah para sahabat bahwa pemikiran tersebut salah. Dari banyaknya sekte umat Islam, Rasulullah memberikan ciri-ciri umat Islam yang selamat, yaitu golongan mayoritas, golongan yang sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, dan golongan yang mengikuti jamaah. Maka dari itu, kajian tentang Islam di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sangat penting. Soal yang keempat, yaitu jelaskan bagaimana awal umat Islam terpecah menjadi beberapa sekte. Awal umat Islam terpisah menjadi beberapa sekte terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali terjadi konflik politik, termasuk ketidakpuasan Sayyidah Aisyah dan Muawiyah bin Abu Sufyan karena Ali tidak segera menghukum pembunuh Utsman. Hal ini menyebabkan Perang Jamal dan Perang Siffin. Dari peperangan intern umat Islam, inilah timbul beberapa sekte keislaman seperti Syiah dan Khawarij dan aliran-aliran lainnya. Soal yang kelima, jelaskan di antara keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keutamaan Abu Bakar yaitu ketegaran hati saat kewafatan Rasulullah. Yang kedua yaitu keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Banyak hadis yang menunjukkan keutamaan Umar, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kebenaran selalu ada pada lisan dan hati Umar. Yang ketiga yaitu keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kesabaran Utsman bin Affan dalam menghadapi ujian di akhir masa pemerintahannya merupakan salah satu keutamaannya. Yang keempat yaitu keutamaan Ali bin Abi Thalib. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaannya, salah satunya adalah ketika Rasulullah mempersaudarakan para sahabat, tetapi tidak melakukannya kepada Ali. Ketika Ali bertanya, Rasulullah menjawab bahwa Ali adalah saudaranya di dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.